Salam, selamat pagi, selamat beribadah di dalam Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi untuk semua rekan-rekan saya pada pagi ini, terutamanya bagi jemaat Tuhan BM Bandar Serian dan juga semua rekan-rekan Facebook yang bersama saya dalam secara langsung kita pada pagi ini. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Allah itu baik, Allah itu luar biasa, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita walau sesaat pun. Tuhan menyertai kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi ini lewat pemberitaan firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari pada pagi ini. Jadi sebelum kita terus kepada firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas napas hidup yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena siapa kami Tuhan, tetapi karena kasih karunia dan anugerah Tuhan semata-mata kami boleh bernafas pada hari ini ya Tuhan. Kami kembalikan pujian kami, syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan senantiasa hadir di setiap kehidupan kami, dan kami dapat menikmati dan mengalami kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami setiap orang. Oleh itu Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua. Lebih-lebih lagi Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan, dan kami berdoa supaya Tuhan Engkau hadir di tengah kami, Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini menjadi firman yang hidup, yang menguatkan, yang meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pagi ini saudara-saudara, kita mau belajar satu topik firman Tuhan, yaitu baptisan air. Jadi topik kita pada pagi ini yaitu baptisan air. Jadi itu yang menjadi topik kita pada pagi ini saudara-saudara. Ya, mari kita lihat ringkasan baptisan orang percaya. Ringkasan baptisan orang percaya. Bagian E, baptisan karena percaya. Ya, baptisan karena percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi baptisan karena percaya. Jadi seterusnya jadi Markus 16 juga yang berbunyi demikian. Siapa yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi orang yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Dan seterusnya kita lihat bagian seterusnya, baptisan karena melakukan perintah Tuhan. Baptisan karena melakukan perintah Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Jadi baptisan karena melakukan perintah Tuhan. Jadi itu sedikit ringkasan mengenai baptisan orang Kristen. Jadi yang seterusnya mari kita melihat baptisan itu seterusnya. Jadi poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu apakah arti baptisan? Apakah arti baptisan?
Baptisan adalah suatu upacara dalam agama Kristen di mana seseorang yang telah bertobat dari dosanya dan percaya kepada Yesus dibenamkan ke dalam air kemudian dibangkitkan lagi. Upacara ini melambangkan hidup lama, yaitu hidup berdosa itu dikuburkan kemudian dibangkitkan dalam hidup baru atau hidup bagi kebenaran. Dengan membenamkan orang itu ke dalam air, melambangkan bahwa ia telah dikuburkan dalam kehidupannya yang lama. Membenamkan dia dari dalam air itu melambangkan kebangkitannya dalam suatu kehidupan yang baru. Ia mati dalam kehidupannya yang lama agar ia boleh hidup bagi suatu kehidupan yang baru. Jadi saudara-saudara, oleh karena itu baptisan adalah suatu siri luaran yang menandakan bahwa pada seseorang telah terjadi perubahan dalam batinnya dan bahwa ia mulai suatu kehidupan yang baru. Jadi itulah arti maknanya daripada baptisan. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 3 hingga 7 yang berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena itu kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi itulah makna daripada baptisan, seperti mana yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 3 hingga 7 yang mengatakan tentang baptisan orang Kristen. Jadi seterusnya, poin yang kedua, apakah maksud atau untuk apakah baptisan itu? Apakah maksud atau untuk apakah baptisan itu? Kita lihat bahagian B. Baptisan adalah jalan kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Baptisan adalah jalan kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus perlu dibaptis, apalagi kita. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi jika Yesus sendiri dibaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, maka kita juga dibaptis. Maka semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus adalah juru selamat, harus dibaptis. Jadi semua yang mengaku Yesus Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan, dan kita harus dibaptis. Dan B, baptisan adalah jalan kita menaati perintah Kristus. Baptisan adalah jalan kita menaati perintah Kristus. Siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16 dikatakan di situ, siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan. Ini bermaksud baptisan adalah jalan kita menaati perintah Kristus, sebab perintah Kristus itu adalah perintah yang menyuruh orang percaya kepadanya dibaptis. Jadi baptisan itu adalah jalan kita menaati perintah Kristus. Bagian C, baptisan adalah jalan kita bersatu dengan Kristus.
Seperti mana yang kita baca tadi mengenai 6 Roma 6 ayat 3 hingga 7 tadi, di mana dikatakan bahwa kita mati adalah dikuburkan, dibenamkan dalam air melambangkan kita telah mati terhadap dosa. Kita bangkit daripada air melambangkan kita hidup dengan suatu hidup yang baru, seperti mana Kristus juga mati dan telah bangkit kembali. Jadi seterusnya saudara-saudara, kita lihat dalam ayat 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi baptisan adalah jalan kita bersatu dengan Kristus. Jadi dikatakan di situ semua orang-orang yang dibaptis, baik orang-orang Yunani, orang Yahudi, orang yang baik pun orang budak maupun merdeka, dan kita dibaptis menjadi satu tubuh. Artinya kita bersatu di dalam Kristus. Kita menjadi satu dalam Kristus. Jadi kita semua diberi minum dari satu roh, yaitu dari roh Allah sendiri. Jadi baptisan adalah jalan kita bersatu dengan Kristus. Dan baptisan adalah jalan pengenalan akan Kristus. Baptisan adalah jalan pengenalan akan Kristus. Seperti mana Roma 6 ayat 3 hingga 11 di sana menyatakan bagaimana cara kita, pengenalan kita akan Kristus. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita lihat, kita adalah orang-orang yang dibaptis karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagian poin yang ketiga, siapakah yang boleh dibaptis? Jadi saya mau kita mengambil perhatian khusus untuk bagian poin yang ketiga ini, yaitu siapakah yang boleh dibaptis? Mereka yang telah mendengar Injil dan percaya kepadanya. Mereka yang telah mendengar Injil dan yang telah percaya kepadanya. Siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan, Markus 16 ayat 16. Jadi artinya mereka yang percaya itulah yang dibaptis, yaitu yang telah mendengar Injil, yang telah percaya kepada pemberitaan Injil, dan mereka itulah yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, dan mereka itulah yang dibaptis. Dan mereka yang sudah bertobat, bukan saja percaya dan juga percaya kepada Injil, tetapi mereka harus sudah bertobat. Bertobat itu bagian yang sangat penting, saudara-saudara. Nah, kita baca juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 yang berbunyi demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di dalam ayat ini menyatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Artinya, pertobatan atau bertobat itu sangat-sangat penting, saudara-saudara. Jadi bukan saja kita mendengar Injil, bukan saja kita percaya kepada Injil, tetapi juga kita harus bertobat. Jadi saudara-saudara, kita lihat bagian ini adalah satu banyak kesilapan orang-orang yang telah dibaptis. Dan terlalu banyak orang-orang yang dibaptis, ya. Saya sendiri juga telah membaptis ratusan orang. Tetapi sebelum dibaptis mereka diberi counseling. Mengapa mereka harus baptis? Untuk apa mereka baptis? Apakah mereka bertobat atau tidak? Apakah mereka mau menaati Tuhan atau tidak? Apakah mereka meninggalkan hidup lama mereka? Jadi semuanya ini akan kita jelaskan kepada mereka yang mau dibaptis, supaya mereka memahami tentang baptisan. Tetapi sayangnya saudara-saudara, di dalam banyak-banyak orang yang telah dibaptis, hanya sedikit yang betul-betul bertobat. Tetapi selebihnya
Lebih daripada 80% adalah orang-orang yang tidak bertobat, tetapi minta dibaptis. Kenapa saya katakan demikian? Sebab setelah mereka dibaptis, hidup mereka tidak pernah berubah. Dahulu mereka ini adalah sebagian daripada mereka adalah seorang yang perokok, seorang yang peminum mabuk. Tetapi setelah dibaptis, sehari kemudiannya masih merokok. Jadi masih minum lagi. Jadi artinya di situ bahwa mereka mau dibaptis tetapi belum bertobat. Saudara-saudara, jadi baptisan itu tidak ada maknanya sama sekali sebab Anda belum bertobat. Jadi oleh itu saudara-saudara harus kita dengar baik-baik. Bagi Anda yang sudah dibaptis di luar sana, mungkin Anda dibaptis di gerejamu masing-masing, makin dimanapun Anda dibaptis. Jadi Anda harus sadar pada hari ini bahwa baptisan itu tidak akan berguna kalau Anda tidak bertobat. Jadi pertobatan itu, sebab baptisan itu menyatakan bahwa sebagai bukti bahwa engkau telah bertobat dan meninggalkan hidup lamamu. Jadi itu tujuan daripada baptisan itu. Bukannya baptisan itu supaya kita menjadi ahli gereja, atau baptisan itu supaya ada sijil lalu kita gantungnya di dinding sebagai hiasan. Tidak, saudara-saudara. Jadi banyak masalah-masalah yang timbul oleh karena kurang faham tentang baptisan. Lalu sijil baptisan itu disimpan dengan begitu rapi. Nanti kalau timbul masalah, kalau timbul hal-hal tertentu, barulah sijil itu dikeluarkan menyatakan, oh saya sudah dibaptis dalam gereja ini sekian tahun yang lalu. Padahal hidupnya tidaklah sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan dia hanya mau dibaptis sebagai bukti, sebagai simpanan sijil itu saja. Jadi saudara-saudara, ini adalah salah paham. Jadi oleh itu saudara-saudara, sijil itu tidak ada penting saudara. Sijil baptisan itu tidak penting saudara. Saya sendiri pun sampai hari ini tidak ada sijil baptisan. Tapi saya pikir sijil itu tidak pernah penting bagi saya. Yang penting saya bertobat, saya lahir baru, saya ikut Tuhan dan saya melayani Tuhan. Jadi itu tujuan daripada baptisan itu saudara. Jadi yang seterusnya bagian B, mereka yang menghasilkan buah pertobatan. Mereka yang menghasilkan buah pertobatan. Artinya saudara-saudara, apabila Anda telah mendengar Injil dan percaya kepada Injil, lalu kita bertobat, setelah kita bertobat dan kita menghasilkan buah roh, buah pertobatan, yaitu buah pertobatan itu artinya bahwa ada perbuatan-perbuatan baik yang keluar dari diri kita yang kita lakukan. Dahulu kita seorang perokok dan kita sudah berhenti merokok. Dahulu kita adalah pemabuk dan kita berhenti pemabuk. Jadi dulu kita adalah hidup kita tidak baik tetapi kita sudah berubah. Ada buah-buah pertobatan itu nampak dalam diri kita. Jadi inilah kita lihat yang seharusnya ada. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Markus pasal 3 ayat, Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Harus kita menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kalau kita bertobat, telah lahir baru, harus ada buah pertobatan itu yang harus nampak. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita lihat. Ya, sebagian B lagi, mereka yang diajar oleh firman Tuhan. Ya, mereka yang diajar oleh firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 20e. Jadi mereka yang telah melakukan yang telah diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi adalah 4 perkara yang harus kita lewati terlebih dahulu, yaitu dikatakan yang pertama tadi, yaitu siapa yang dibaptis? Mereka yang telah mendengar Injil dan percaya kepadanya. Dan yang kedua, mereka yang sudah bertobat. Dan yang ketiga, mereka yang telah menghasilkan buah pertobatan. Dan yang keempat, mereka yang diajar oleh firman Tuhan. Apabila kita melalui proses 4 tingkat perkara ini, barulah kita dibaptis, saudara-saudara. Barulah kita dibaptis sebab kita sudah memahami, mengalami kebenaran, dan kita sudah lahir baru, dan kita telah
sungguh-sungguh diajar oleh firman Tuhan dan kita mengerti benar-benar tentang firman Tuhan, barulah kita dibaptis. Nah, saudara-saudara, sayangnya banyak orang-orang yang dibaptis tetapi sedikit pun tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tidak ada tanda-tanda yang dia adalah seorang yang sudah bertobat. Tidak ada tanda-tanda dia seorang yang lahir baru, yang telah meninggalkan hidup lamanya. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat di dalam kebanyakan orang. Sehingga baptisan itu tidak ada maknanya sama sekali jika hidup kita belum berubah dan belum bertobat. Mereka yang sudah mati terhadap dosa. Dan yang kelima, mereka yang sudah mati terhadap dosa. Jadi kita harus bertobat dan harus mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa artinya tinggalkan dosa dan jangan ulangi lagi apa yang kita buat dulu. Jadi itu sebabnya kita harus mereka yang sudah mati terhadap dosa. Jadi inilah orang-orang yang dibaptis, yaitu mereka melalui proses 5 perkara ini tadi. Barulah mereka dibaptis, saudara-saudara. Dan yang keempat, poin yang keempat, bagaimanakah orang itu dibaptis? Bagaimanakah orang itu dibaptis? Dalam nama siapakah orang itu dibaptis? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kita membaptiskan seorang yang sudah bertobat itu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di manakah baptisan boleh dibuat? Di manakah baptisan dibuat? Selalunya dalam sungai. Selalunya dalam sungai. Kadang-kadang dalam rumah atau tempat tertentu. Siapakah yang patut membaptis? Seorang pendeta atau seorang pastor, seorang wakil atau penatua. Jadi kalau tidak ada mereka ini, ya pendetanya, pastornya dan ada wakilnya atau pengetua boleh membaptis. Jadi seterusnya, apakah caranya membaptis? Apakah caranya membaptis? Mereka membenamkan daripada arti kata baptize, membenamkan daripada arti kata baptize, yaitu membenamkan dalam air atau sungai. Matius pasal 3 ayat 16, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 38 dan 39. Jadi artinya di situ saudara-saudara adalah yaitu membenamkan, bukan mempercikkan. Jadi memang ada saja gereja-gereja tertentu yang mengamalkan baptisan itu dengan cara percikan saja. Tetapi itu terpulang kepada denominasi gereja itu sendiri. Tetapi menurut apa yang diajarkan oleh firman Tuhan itulah yang kita harus taati dan ikuti, yaitu dengan cara membenamkan. Yaitu dengan arti kata, daripada arti kata membenamkan dalam adalah baptize. Membenamkan, baptize. Jadi membaptize itu adalah membenamkan seseorang itu dalam air, dalam sungai. Itulah yang dimaksudkan baptize. Jadi cara-cara seperti ini tidak dipentingkan, tetapi artinya secara rohani yang mendalam. Saudara-saudara, yang terpenting sekali daripada baptisan bukanlah cara-cara kita membenamkan atau apa saja caranya. Yang penting artinya secara rohani yang mendalam. Seperti mana dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11 tadi mengenai baptisan tadi. Dan juga beberapa ayat yang saya telah sebutkan tadi. Dan bahagian yang penting juga, yang sangat penting, yaitu bahagian 6, poin yang ke-6. Apakah yang dilakukan sesudah baptis?
Ini yang harus kita pahami. Apakah yang dilakukan sesudah dibaptis? Saudara-saudara, banyak yang saya lihat ya, apabila seseorang itu telah dibaptis, wah dia rasa dia sudah oke lah, selesai lah, puji Tuhan lah, dia sudah dibaptis, dia pikir dia sudah selamat, dia pikir dia sudah selamat dan sudah mengalami kepastian lah, begitulah dalam pikiran sebagian orang yang sudah dibaptis, dan dia pikir bahwa saya sudah sah dalam gereja ini. Jadi bukan seperti itu, saudaraku. Nah, apakah yang dilakukan sesudah baptis itu juga yang sangat penting. Jadi yang kita lakukan setelah baptis adalah kita harus bersekutu dengan kawan-kawan seiman. Nah, kawan-kawan seiman yaitu beribadah bersama. Sebab dalam berapa bulan ini mungkin kita tidak beribadah di gereja dan tidak ada aktiviti gereja. Tetapi pada dasarnya seorang yang telah dibaptis harus bersekutu dengan kawan-kawan seiman, yaitu beribadah bersama, bersekutu bersama. Ya. Mazmur 122 ayat 1, kerinduan berbakti merupakan kesukaan kita, yaitu orang-orang yang telah dibaptis, yang sudah dibaptis adalah kerinduan berbakti merupakan kesukaannya. Rindu mau berbakti, beribadah bersama dengan saudara yang seiman. Ingin bersekutu dengan saudara seiman, bukannya menjauhi gereja. Dan ada hal-hal tertentu nanti baru panggil pastor. Oh, pastor, anak saya dulu sudah dibaptis 20 tahun yang lalu di gereja Sianu. Anak saya dulu dibaptis 10 tahun yang lalu di gereja-gereja Sianu. Padahal dia tidak pernah pergi ke gereja, padahal tidak pernah beribadah, padahal dia telah jauh. Apabila telah mati baru mengatakan, oh dia sudah dibaptis, ini sijilnya. Apa artinya? Tidak ada maknanya. Apa guna tunjuk baptisan itu mengatakan dia sudah baptis di gereja ini? Padahal dia jauh dari Tuhan, padahal dia tidak bersekutu, padahal dia tidak mencari Tuhan, padahal dia tidak mau beribadah. Jadi saudara-saudara, banyak kesilapan-kesilapan yang berlaku oleh banyak orang, sehingga terjadi pergaduhan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak baik. Oleh karena si gereja ini menolak, dia tidak mau buat apa-apa dengan alasan dia bukan jemaat kami. Yang satu pula, tidak, saya dibaptis 10 tahun yang lalu di gereja ini. Jadi inilah masalah-masalah yang timbul setelah dibaptis. Jadi saya harap jangan ada timbul masalah-masalah. Yang penting adalah kita yang sudah dibaptis adalah harus bersekutu dengan saudara seiman, dan kerinduan berbakti merupakan kesukaannya. Dan Ibrani pasal 10 ayat 25, tidak meninggalkan persekutuan ibadah bersama, tidak meninggalkan ibadah bersama, setia di dalam beribadah, baik online, baik doa persyafaat sekalipun, Zoom tertentu harus ikut serta. Jadi kebaktian-kebaktian ibadah seperti ini, jangankan online pun banyak juga yang tidak mau ikut, tidak mau buka. Padahal terlalu mudah untuk buka Facebook, bukannya susah. Jangankan mau pergi ke gereja, gereja lagi langsung tidak datang. Jadi saudara-saudara, inilah tanda-tanda seorang itu betul-betul belum tidak ada kerinduan, ingin berbakti dalam dirinya. Saudara-saudara, yang seharusnya bagi kita yang sudah berbaptis, yang telah dibaptis, harus ada kerinduan berbakti ini dalam diri kita, yaitu kita tidak meninggal persekutuan ibadah bersama, saudara-saudara. Ya, seterusnya kita lihat juga Efesus 4 ayat 13 hingga 15. Di dalam persekutuan di gereja kita diajar dengan jalan Tuhan supaya bertumbuh dan menjadi dewasa dalam Tuhan. Saudara-saudara, jadi itu sebabnya kita setia datang beribadah. Sebab di gereja kita diajar oleh firman Tuhan supaya olehnya kita bertumbuh dan semakin kuat, semakin teguh. Belum saya dengar sejarah seorang orang yang sudah percaya lalu tinggalkan gereja, lalu bertumbuh dengan begitu kuat dalam imannya di luar gereja,
dengan pertumbuhannya sendiri. Saya belum pernah mendengar kesaksian seperti itu. Jadi yang selalu saya dengar kesaksian adalah orang-orang yang mulai taat, mulai setia beribadah bersama. Dia bersaksi bahwa Tuhan memberkati dia, menjaga dia, melindungi dia. Dia bersaksi bahwa dia semakin kuat, semakin teguh. Itulah sebab kita diajarkan di dalam gereja, di dalam persekutuan ibadah di gereja, kita bertumbuh di dalam gereja. Bukannya bertumbuh sendiri di rumah sendiri. Ya memang benar kita boleh berdoa di rumah kita sendiri, tidak salah. Tidak salah kita baca Alkitab di rumah kita sendiri. Ya memang benar, tidak salah. Tetapi harus diingat Tuhan mau kita orang-orang yang telah dipersatukan oleh darah Kristus itu harus ada kesatuan. Harus bertumbuh bersama, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama. Jadi itu yang Tuhan maukan bagi kita. Bukannya sendiri-sendiri saja baca Alkitab lalu mengatakan ya bertumbuh sendiri. Bukan begitu. Alkitab tidak pernah menyatakan ada orang seperti itu. Tetapi yang sering kita baca adalah melalui persekutuan bersama, melalui ibadah bersama, diajar oleh rasul-rasul, mereka bertumbuh dan mengasihi Tuhan, semakin kuat, semakin teguh. Baik percobaan apapun yang melanda, mereka tetap kuat sebab mereka telah ditanam dengan firman Tuhan yang benar. Oleh itu saudara-saudara, bagi Anda yang sudah dibaptis, mari pada hari ini Anda harus sungguh-sungguh mengambil masa waktu untuk beribadah bersama. Jangan tinggalkan persekutuan ibadah. Jangan tinggalkan iman Anda. Jangan tinggalkan kepercayaan Anda. Dan seterusnya bagian C, kita harus terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan saja kita bersekutu beribadah bersama, tetapi juga kita harus terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan menyelamatkan kita dengan tujuan supaya kita juga boleh ambil bahagian di dalam pelayanan Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, kita harus orang-orang yang sudah dibaptis harus terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apapun juga karunia-karunia yang ada pada Anda, pakailah dengan setia. Tidak perlu semua menjadi pemimpin di gereja. Tidak perlu semua orang menjadi pemimpin pujian penyembahan. Tidak perlu semua orang yang memain musik dan sebagainya. Tetapi ada bahagian-bahagian. Setiap jemaat pasti ada bahagiannya sendiri yang diberikan oleh Tuhan. Karunianya sendiri oleh Tuhan. Maka itu kembangkanlah karunia yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa kita turut mengambil bahagian dalam pelayanan Tuhan? Nah, dalam seorang yang sudah dibaptis harus setia kepada Tuhan dalam hal memberi, dalam hal persepuluhan, dan semuanya itu dengan cara memberi. Demikianlah cara kita juga terlibat dalam melayani Tuhan. Ya saudara-saudara, oleh itu jangan kita lalai menepati memberi tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Kita setia memberi, menolong, membantu pelayanan Tuhan dalam bentuk apapun juga. Nah, seterusnya kita lihat merelakan diri dipergunakan oleh Tuhan sesuai dengan panggilan kita. 1 Petrus 2 ayat 5. Jadi orang yang sudah dibaptis itu harus merelakan diri dipergunakan oleh Tuhan sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan panggilannya. Saya percaya setiap orang yang dipanggil Tuhan pasti ada tujuan khusus atau tujuan tertentu Tuhan memanggil kita. Jadi oleh itu yang penting adalah merelakan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai alat Tuhan, apapun bentuk, bagaimanapun cara Tuhan menggunakan kita, relakanlah diri kita dipakai Tuhan. Jadi seterusnya Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, mereka saksi bagi dunia yang gelap. Jadi orang yang dibaptis itu menjadi saksi, ya, menjadi saksi dunia yang gelap ini, saudara-saudara. Maka itu saudara-saudara, kita lihat bahagian yang penting ini, yaitu apa yang tidak kita lakukan setelah dibaptis. Dan inilah yang sangat penting bagi seorang yang sudah dibaptis.
Supaya Anda yang sudah dibaptis jangan hanya tinggal diam saja. Jangan hanya berpeluk dada saja. Jangan merasakan Anda sudah puas, Anda sudah jadi Kristen. Jangan merasakan Anda rasa sudah selamat, Anda sudah dibaptis. Tetapi harus menghasilkan buah, harus menghasilkan sesuatu untuk Tuhan, melayani Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat mengenai baptisan air. Saudara-saudara, di mana terlalu banyak orang-orang dibaptis tetapi belum mengalami sesuatu perubahan dalam hidupnya. Oleh itu saudara-saudara, banyak juga orang yang sudah dibaptis namun hidup kembali kepada hidup yang lamanya. Dahulunya dia tinggalkan karena dia telah percaya Tuhan dan dia memberi dirinya dibaptis. Tetapi tahun demi tahun kemudian dia tinggalkan imannya lalu kembali kepada hidup lamanya. Saudara-saudara, mari jika Anda telah lari daripada hidupmu yang sebenarnya, seperti mana Tuhan telah memanggil Anda, telah lahir baru, lalu melalui proses pertobatan dan juga telah dibaptis. Mari kembali saudara bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Tinggalkan hidup lama itu dan kembalilah kepada Tuhan dengan mengakui segala kelemahanmu, mengakui segala kesalahanmu, dosamu kepada Tuhan. Saya percaya jika tindakan iman itu sungguh-sungguh engkau buktikan, engkau kembali kepada Tuhan dengan penyesalan dan pertobatan, Tuhan akan mengasihi Anda. Tuhan akan menerima Anda kembali. Dan Tuhan mau bersedia untuk memakai kita menjadi alat Dia, alat yang diguna pakainya untuk melayani Tuhan. Jadi itulah kita lihat baptisan ini ya saudara-saudara. Janganlah kita salah pikir, salah menafsir, salah tentang baptisan. Baptisan itu hanyalah baptisan sebagai tanda luaran saja, melainkan inti daripada baptisan itu adalah ikti rohaninya. Itulah yang penting sekali. Oleh itu saudara-saudara, marilah kita pada hari ini menyediakan hidup kita kepada Tuhan dan kita kembali kepada jalan Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang-orang yang saya sudah lihat yang salah baptis. Saudara-saudara, ada juga yang mengatakan bahwa dia takut nanti kalau mati tidak ada tempat kuburan. Lalu dia pura-pura dibaptis supaya dia merasakan nanti dia ada siji baptisan apabila terjadi hal-hal dalam hidupnya sudah ada tempat kuburan. Jadi banyak fahaman yang seperti ini, banyak orang-orang yang seperti ini. Ini semua ini adalah salah. Ini tidak benar saudara-saudara. Ini baptisan itu adalah berkaitan dengan keselamatan jiwamu yang sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru dan menerima Yesus dalam kehidupanmu. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat mengenai baptisan pada hari ini. Yang seterusnya kita harus tetap hidup dalam Tuhan. Nah, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke 11. Menjauhkan keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh. Yaitu kita harus menjauhkan keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh. Ya, keinginan daging kita inilah yang selalu membawa kita dalam dosa. Keinginan-keinginan duniawi kita, keinginan daging kita. Tetapi orang yang sudah lahir baru, yang telah menerima Yesus, harus menjauhkan diri daripada keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 12 juga mengatakan memiliki cara hidup yang baik. Harus kita memiliki cara hidup yang baik. Ya. Yang seterusnya Roma pasal 8 ayat 13 hingga 14 merelakan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan. Bukan saja waktu susah, waktu senang, waktu segala hidup kita. Waktu kita dalam keadaan baik pun kita tetap setia mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bukan saja waktu kita susah, waktu kita menghadapi berbagai pergumulan, tetapi waktu senang sekalipun, waktu damai keadaan yang baik-baik sekalipun, tetap kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, mari kita
merelakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab ketika Tuhan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka kita ada tujuan hidup yang benar. Maka kita tahu bahwa masa depan kita adalah masa depan yang diberkati Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Maka itu kita harus merelakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi inilah yang kita lihat tentang baptisan air yang telah kita pelajari pada pagi ini. Semoga seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini diberkati Tuhan. Baik Anda yang belum dibaptis, saudara-saudara, Anda telah boleh mendengar ulang daripada khotbah ini dan dengar baik-baik bahwa apakah tujuan baptisan itu tadi, bagaimana proses hidup kita, bagaimana baptisan itu bermakna dalam kehidupan kita. Anda boleh dengar khotbah ini ulang selepas ini. Jadi oleh itu saudara-saudara, renungkanlah firman Tuhan ini supaya kita yang dibaptis terus mengalami pembaruan, mengalami kekuatan, mengalami pimpinan Roh Kudus. Maupun Anda yang belum dibaptis, mari relakan dirimu kepada Tuhan, serahkan dirimu kepada Tuhan, relakan hidupmu kepada Tuhan, bertobatlah dan serahkanlah seluruh kehidupanmu, dan pasti Tuhan akan mengampuni dosamu, dan Tuhan pasti akan bersedia memakai engkau juga menjadi alat di tangan Tuhan. Ya, jadi sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bapa, kami telah belajar dari firman Tuhan mengenai baptisan air. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus menyatakan kebenaran ini dalam hati setiap pendengar, sehingga olehnya kami dikuatkan dan setiap orang yang dibaptis mengalami lawatan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami lawatan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Berkatilah saudara kami semua yang mendengar siaran ini, baik yang sudah dibaptis maupun yang belum dibaptis. Kami doakan supaya Engkau memberkati kami sama, baik yang belum dibaptis agar mereka menyerahkan hidup mereka dan bertobat dan menyerahkan hidup mereka untuk dibaptis. Demikian juga bagi kami semua yang sudah dibaptis, biar hidup kami setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Bapa, karena Engkau telah berbicara kepada kami pada hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.